Oh ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Kenapa judulnya Rokat Kaset? Sedangkan di sini juga ada judul cerpen Rokat Kaset. Kenapa kok tidak diberi judul yang lain? Oh ya. Ini dulu saya memberi judul pada penerbit itu apa? Oh, warisan leluhur. Saya dulu. Memang dalam buku cerpen itu sebagian besar mengambil judul isi. Memang sebagian. Tapi sebagian lagi mengambil judul yang mencakup isi keseluruhan. Ada yang mengambil satu judul, satu kata dari judul cerpen satunya dan satu katanya dari cerpen satunya gitu. Kayak cerpen saya, buku cerpen saya yang pertama itu Martabat Kematian. Martabat itu satu judul cerpen dan kematian itu juga mengambil dari judul buku cerpen Pesta Kematian gitu. Artinya menggabungkan dua kata dari dua judul cerpen itu. Itu bisa saja. Dan ini kenapa judulnya Rokatase? Ini sudah pilihan penerbit. Karena pilihan penerbit itu juga memiliki peran dalam menentukan, dalam memilih judul, cover, itu juga memiliki peran di situ untuk mungkin semacam bahan pertimbangan komersil gitu, pertimbangan penjualan gitu. Dan setelah didiskusikan dari warisan leluhur diubah ke Rokatase, saya sih ngalah gitu. Artinya ya nggak apa-apa diganti Rokatase gitu. Dan alhamdulillah ini mungkin membawa berkah. Ini mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek di 2021 kemarin gitu. Ini hadiahnya lumayan loh. Barangkali ini sekedar motivasi ya, bukan pamer. Memenangkan penghargaan, mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek itu hadiahnya 45 juta. Iya, bisa umroh gitu. Iya, selain piagam itu mendapatkan uang tunai 45 juta. Kalau dari Balai Bahasa Jatim, itu buku yang satunya, judulnya Martabat Kematian terbit 2019, itu dari Balai Bahasa Jatim mendapatkan 10. Kalau dari Balai Bahasa gitu. Ini mendapatkan 45 juta gitu. Ini mungkin sekedar motivasi menulis, tapi saya nggak menekankan sampean itu atau turun sampean itu menulis, tapi membaca itu harus gitu. Karena disitulah sumber pengetahuan kan dari buku gitu. Ada yang lain? Silakan. Dari Bu Sekretaris dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan, kami persilakan. Izin, menjadi penulis itu tidak mudah. Saya pernah menulis artikel tapi tidak lolos. Akhirnya saya putus asa, tidak mau mencoba lagi. Kemudian jujur saya belum baca Rokatase ya. Cuma dari yang disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Muna, saya sedikit menangkap bahwa buku ini adalah kental dengan lokalitas Madura. Kemudian memperkenalkan budaya dan masyarakat Madura. Karena saya belum baca, saya tidak ingin mendiskusikan isinya, tapi hanya ingin bertanya. Yang pertama, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Muna dari buku ini? Kemudian yang kedua, di akhir cerita, apakah happy ending atau sad ending? Terima kasih. Bisa langsung ya, biar saya nggak lupa. Ini pertama, menulis itu memang tantangannya harus bersabar gitu.
Saya serius menulis itu tahun 2010, mengirim ke koran nasional Indonesia, itu ke koran Kompas. Sejak 2011 kalau nggak salah, baru nih muat tahun 2016. Coba hitung berapa tahun. Nah itulah, saya punya temen juga. Punya temen waktu itu 2011 kan saya 2010 serius, serius nulis, 2011 saya serius mengirim ke media. Jawa Pos ini termasuk media paling angker. Media angker Jawa Pos, Kompas, ini media angker. Saya berkompetisi dengan teman. Ayo, siapa yang paling masuk duluan, dimuat duluan. Dulu honornya di Jawa Pos itu 850 per satu cerpen. Nanti yang ngasih buku siapa yang kalah gitu. Nah, di situ ada teman saya di Sumeneb. Sekarang jadi dosen di YIN Madura. Dia tuh bilang, Mbak Muna, saya itu ngirim cerpen ke Jawa Pos lebih 50 kali belum dimuat katanya. Lebih 50 loh. Tapi belum dimuat sampai sekarang. Akhirnya dia tuh memilih jadi YouTuber sekarang. Jadi memang butuh ketelatenan, butuh kesabaran gitu. Saya ke Kompas ngirim tahun 2016, menunggu dimuat itu 6 bulan. Artinya bukan sekarang ngirim minggu depan dimuat, itu enggak. Karena pemula itu ini sekedar apa ya, perasaan saya. Pemula itu orang yang baru menulis, kita belum punya nama, itu memang butuh ketekunan. Artinya kita kan di Dex editor budaya, kita kan belum dikenal. Ini siapa gitu kan. Artinya memang benar-benar harus sabar gitu. Kalau sudah punya nama, barangkali, oh ini tulisan Putu Wijaya, langsung dibaca mungkin sama editor gitu. Tapi kalau masih belum punya nama di editor budaya di sana gitu, bisa jadi ini masih oh ini siapa gitu. Baca sekilas mungkin itu masih dikesampingkan, ngirim lagi. Pokoknya apa ya, prinsip saya tuh sampai editor bosen lah. Ternyata butuh sekian tahun dari 2011, 2016 saya baru dimuat. Tapi alhamdulillah 2016 itu dimuat, masuk cerpen pilihan Kompas 2017-nya itu acaranya. Dan di situ begitu masuk cerpen pilihan Kompas ini apa ya, acara tahunan dan cukup bergengsi. Artinya kalau sudah masuk di sana, nama kita setidaknya sudah dikenal gitu. Ketika kita ngirim nggak susah lagi, nggak nunggu sekian bulan lagi, enggak gitu. Setidaknya mereka itu pihak editor itu sudah mengenal nama kita kalau sudah masuk cerpen pilihan gitu. Nah dari situ artinya memang butuh kesabaran. Saya dari 2010 kok Bu, 2010. Tapi 2011, 2012 saya sudah masuk itu. Artinya kita bertahap. Misalnya ngirim tulisan di koran nasional enggak dimuat, di media nasional enggak dimuat, kita turunkan skala, kirim ke media lokal gitu. Misalnya Jawa Pos enggak dimuat, kirim ke Radar Madura, itu enggak apa-apa. Artinya asal kita rutin gitu. Kita istiqomah ngirim, enggak mudah putus asa gitu. Nah, disitulah bagaimana penulis itu harus tahan banting, harus mempunyai kesabaran yang tidak terbatas gitu. Asal menulis, kirim, nulis, kirim gitu. Dan pertanyaan berikutnya, belum membaca ya. Sebenarnya dalam cerpen itu, setiap cerpen pasti punya pesan moral gitu. Kalau misalnya ibu bertanya, apa sih yang ingin saya pesankan? Ibu bisa membaca gitu. Pesan yang saya tulis itu di mana gitu. Nah, di situ kembali ke Iqra, baca dulu baru bisa mendapatkan jawaban gitu. Seperti kata saya tadi, ketika saya menulis Tambang Sapi Karapan, ini kan tadi sudah saya bedah ya. Sudah saya ulas. Tambang Sapi Karapan ini saya sebenarnya analogikan sebagai jerat. Tambang ini jerat, tak joki itu sebagai perantara, si anak
adalah korban dan si ayah itu yang membuat jerat bagaimana dia mengorbankan kehidupan si anak demi prestise dalam status sosial gitu. Dan pesannya melakukan jerat-jerat seperti itu, ambisi-ambisi seperti itu akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Pesannya di sana, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu nanti baca, nanti Ibu bisa renungkan, oh seperti ini. Ini sebenarnya saya menulis itu tambang sapi karapan bukan sesempit soal karapan sapi, enggak, tapi analoginya itu ke sana. Karapan ini adalah lomba-lombanya kita bagaimana mengejar status dalam strata sosial gitu. Kadang orang tua rela mengorbankan anaknya. Oh demi ini kamu harusnya seperti ini gitu kan? Kan ada kan? Kamu ini masuk kuliah ini demi ini gitu kan? Ada itu adalah jerat, itu adalah tambang gitu. Ada lagi? Silakan. Mas belum. Ada yang pertanyaan yang belum saya jawab ya Ibu? Mungkin. Oh, happy ending. Di ini kebanyakan ya ada yang happy ending, ada yang sad ending. Macam-macam lah dalam cerpen itu kan. Ya ada sih kayaknya. Kayak kebanyakan sad ending deh kayaknya. Ya macam-macam lah Ibu, nanti bisa bisa dibaca. Kalau saya misalnya enggak misalnya mau ke perpus pinjam bukunya itu kayaknya susah di rumah, sampean bisa mengupload aplikasi Ipusnas. Rokatasi ada di situ, ada dari versi digitalnya gitu. Bisa mengupload aplikasi Ipusnas, pinjam di situ, Rokatase ada di situ, sampean bisa baca-baca. Enggak semua memegang Android itu enggak semua membaca status Facebook loh, enggak semua membaca status EG. Kebanyakan penulis kadang membaca buku-buku dari versi buku digital gitu. Itu sekarang kan lebih dimudahkan gitu. Tapi saya bersyukur sekali di sini ada arsip Rokatase itu di perpustakaan, saya bersyukur perpustakaan ada. Apresiasi deh untuk Perpustakaan Pamekasan, karena tadi saya mendengar cerita dari Mas Gusairi, ya ini ada loh Mbak Muna, katanya dari pihak Balai Bahasa itu datang ke satu daerah, menanyakan buku penulis daerahnya itu katanya enggak ada. Untungnya saya ini perpustakaan itu ada. Terima kasih Perpustakaan Pamekasan. Terima kasih. Sebentar ya Mbak ya. Silakan yang mau ini. Iya sebentar ya Mbak ya. Ya. Ini mungkin juga saya pengen bertanya sebelum ke Mbak Filda. Mungkin iya takut ini kalau dapat. Sebagai seorang penulis itu kan nggak mudah ya Mbak Muna ya. Tentunya membutuhkan skill yang memang harus disiapkan. Mungkin Mbak Muna bisa bercerita dulu gimana awal mulanya sehingga bisa menulis, atau mungkin punya pendidikan khusus yang Mbak Muna dapatkan sehingga bisa menghasilkan buku-buku yang begitu banyak sekali ini. Mungkin bisa sedikit bercerita Mbak. Kalau proses saya menulis, saya tadi sudah menyampaikan, saya menulis itu dari membaca. Proses belajarnya itu dari membaca, bukan dari pelatihan dan bukan dari suatu sekolah-sekolah kepenulisan tertentu, tidak. Pokoknya dari membaca. Dari situ saya belajar gitu. Dan saya justru mengenal kata plot, alur, ending, klimaks justru setelah saya menulis. Artinya saya teori-teori menulis itu kenal justru setelah saya menulis gitu. Tapi begitu saya sambil belajar itu sambil jalan, saya nulis sudah dimuat. Akhirnya saya beli buku tentang teori menulis gitu. Jadi teori menulis saya itu yang saya pelajari sekedar pengontrol. Kuncinya dari membaca itu. Kalau bicara bagaimana prosesnya, pertama ya kata tadi, apa yang kita baca itulah yang kita tulis. Apa yang kita input, outputnya ya seperti itu. Pertama saya dulu menulis itu membaca cerpen-cerpen religi, cerpen-cerpen Islami gitu. Jadi tulisan saya itu ke sana. Pas 2009 2010
saya membaca cerpen-cerpen bermuatan budaya gitu. Dari situlah saya berproses menulis tentang budaya-budaya Madura. Kenapa saya enggak menulis tentang budaya-budaya luar? Saya pikir saya tidak orang Madura, kenapa harus menulis budaya luar? Kenapa harus menulis setting luar? Dan juga ada semacam ungkapan, semacam masukan, tulislah apa yang paling sampean ketahui gitu. Ketika saya menulis, tentu yang paling saya ketahui tentang lingkungan saya. Jadi apa yang saya tulis itu kebanyakan dari lingkungan dalam kehidupan saya sendiri gitu. Kayak kasur tanah gitu. Ada di sini. Kasur tanah ini menceritakan tentang seorang perempuan, seorang ibu. Dia itu punya kehidupan asmara, maksudnya tuh pernah menjalin hubungan dengan putra seorang kiai guru ngajinya gitu. Tapi oleh orang tuanya dijodohkan dengan seorang duda tanpa anak gitu. Tanpa anak gitu. Kenapa dijodohkan? Demi membalas budi. Karena waktu persalinan si anak, biaya persalinan dibantu oleh si calon mantu ini gitu. Akhirnya dinikahkan. Tapi di situ kesetiaan seorang istri itu diuji gitu. Walaupun pernah memiliki kisah cinta dengan anak guru ngajinya, dia itu memiliki kesetiaan kepada suami. Punya anak 1 dengan si suami. Dan si putra guru ini melajang, enggak menikah. Tapi ada kehidupan, ada hubungan terlarang yang sempat dilakukan, dan ini menjadi rahasia pribadi hanya 3 orang antara hadamnya, si perempuan dan si putra kiai. Sebelum menikah dengan si suami pilihan orang tuanya, si perempuan ini ternyata hamil, tapi karena sudah menikah disangka anaknya suami. Begitu lahir ini perempuan. Perempuan kalau di sebagian daerah Madura kan ada perjodohan dini kan? Kadang masih bayi sudah dijodohkan, kadang belum lahir sudah dijodohkan. Banyak itu kalau bagian Sumeneb itu kan banyak kan ya. Nah, di sini si ibu tidak terjerat pada tradisi perjodohan dini, tidak artinya membiarkan si anak ini nanti memilih pasangannya sendiri, karena dia nggak mau nasibnya sendiri, artinya jodoh di tangan orang tua itu turun ke anaknya. Jadi si anak ini menginjak remaja, entar ke guru ngaji. Guru ngaji nah tepak ke apaan? Tepak ke pacaran pun selambo kasa. Kasa. Tila abid minta izin nak abid embune ka penyakitan. Embune ka penyakitan. Arasa pon kematian semakin dekat. Tradisi kematiannya ke menabi compok beda kasur tanah ikan to beding ki beda apri piadon karo bidampun beda orang yang meninggal kasur tanah kasa bu berasal dari kasur tanah kasa sedekana orang si ampun meninggal engki si ibu nikah menyiapkan sur tanah detik piadon karena menyiapkan pas nan mesen rengkalah kayak saken mesen ke anak bib marah belama ben akabin becek ben leraja mumpung kok ki beda kan banyak orang tua kan senika kan terus ngabes anak bunga senika kan pas ngucap si anak kasa so sera bayi ki bu iya tak rapala so sapa bayin pas sepele embun tepak ke putra nak kiai selam be pacara embun kini ka tepak ke anak anti dalam hukum Islam nikah ada 3 pendapat kan. Menikah dengan anak biologis tanpa tali pernikahan
Nika beda sing ngesaaki. Misalnya senika, si A andi hubungan so B, pas andi anak, si A nika bini, si B laki, pas andi anak bini, tek kabin, ada tebak kabin sore yang lain si A nika, le an si anak karo akabin so pak biologis nika beda sing ngesaaki. Le kenika perbedaan hukum gula memasuki perbedaan hukum dan kasurtana nikah, artinya anak dengan ayah biologisnya nikah menikah dan piadan surtana nikah burung tek bagi artinya pecah ibek to anak ngocak ka akabina so kebula so bekas pacara saben se surtana se praban ilap karo geger pecah teti diburina anak tibi karo saya kebayi surtana saya bagi ka guru ngaji na teti simbol kasurtana paham gi tak paham sampean mau sedikit neka beda cerpen kasurtana nika memasukkan tradisi gula memasukkan tradisi memasukkan hukum Islam juga di situ bahwa anak biologis menikah dengan anak biologis tanpa hubungan pernikahan nikah oleh beda sing ngesaki, beda sing ngaramaki. Kenika ada perbedaan hukum di situ. Beda anak selain. Jadi ini ya Mbak, ya Mbak Muna, jadi tradisi yang ada Mbak Muna tuangkan dalam sebuah cerita di sini ya. Betul. Dan mungkin bisa juga Mbak, selain referensi yang ada, mungkin dari mana Mbak Muna untuk mendapatkan ini sehingga bisa menjadi buku kayak tadi Sortana itu, mungkin bisa nanya-nanya atau gimana? Ya bisa bertanya gitu. Misalnya melihat tradisi lingkungan itu saya fungsi tradisi Sortana itu apa sih? Saya bisa nanya ke bagian sepuh, oh fungsinya ternyata seperti ini. Asal mula katanya kan kalau di rumah itu kocak Sortana. Asal mulanya itu sebenarnya kasuratana gitu. Oh asal mulanya di sini. Jadi saya alih bahasakan menjadi kasurtana gitu. Kasuratana asal mulanya. Jadi saya membaca, mengamati dan yang tidak saya ketahui itu menanyakan gitu. Itulah fungsi Iqra di situ, mengamati lingkungan, membaca lingkungan. Berarti bisa juga saya juga membuat buku ya Mbak, misalnya betapa lelahnya harus bekerja dalam dapur gitu kan, bisa jadi buku juga ya Mbak ya. Oh iya ya. Dalam tulisan. Oh gitu, dituangkan dalam tulisan. Tidak harus membuat buku ini, tidak harus karya tunggal. Misalnya sampean punya teman, misalnya 4 orang gitu. Dalam satu buku biasanya umumnya 17 sampai 20 cerpen. Sampean bikin misalnya 4 orang patungan gitu. Untuk menerbitkan buku misalnya sampai 17%, 4 orang itu patungan sampean berapa cerpen, salah satunya berapa cerpen, misalnya berapa cerpen, bisa dijadikan satu buku disebut antologi. Nah ini bisa loh. Saya pertama sebelum menerbitkan buku tunggal itu banyak menerbitkan buku antologi itu. Cerpen pilihan Kompas itu masuk antologi, artinya kumpulan dari karya-karya beberapa penulis gitu. Untuk sementara nggak apa-apa diterbitkan dari penerbit indie, penerbit yang hasil jumlah cetaknya itu di bawah 500, artinya 300 itu nggak apa-apa, dijual ke sama teman untuk memotivasi mereka, ini loh karyaku gitu kan. Itu nggak apa-apa, justru menjadi motivasi di sana gitu. Iya Mbak Muna, mungkin terima kasih, mungkin nanti bisa teman-teman dari pustakawan kita buat buku ya biar seperti Mbak Muna. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya silakan Mbak Filda. Oh ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan saya tadi diserobot Mbak Yeni. Isinya sama. Karena saya dari SD itu kan sama guru dikasih tugas nulis cerpen. Itu cuman separuh halaman. Nggak full. Nah, bagaimana cara satu buku menghasilkan satu buku? Padahal SD, SMP, SMA sampai saya keluar seumuran sama Mbak saya kan. Nah, tapi tidak pernah menghasilkan satu buku. Lah, jadi pertanyaan tadi bagaimana trik atau inspirasi Mbak supaya dapat menghasilkan satu buku?
Tapi sepertinya pertanyaannya sama. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa membaca catatan publikasi di sini. Catatan publikasi di sini, saya menulis warisan leluhur itu 2011. Terus sumur 2011. Nyorpote itu 2013. Yang terakhir itu pokoknya 2018. Artinya saya menulis satu buku itu tidak dalam satu kurun waktu, tidak gitu. Butuh berapa tahun dari 2011 sampai 2018. Dan ini nyicilnya saya itu karena ini saya nulis cerpen itu dikirim ke media. Ini semua kayaknya udah dimuat kan. Jadi saya hanya mengumpulkan, hanya mendokumentasikan yang dibukukan itu. Saya sebelumnya belum memikirkan untuk bikin buku, tidak. Tapi tantangan saya itu tertantang untuk kirim ke media. Karena untuk menulis semacam ini, buku, menghasilkan dari buku ini, waktu itu saya lebih kepikirkan ke honor gitu. Ke honor media. Honor media itu kan Kompas aja dulu 1.400.000 itu sekali muat. Itu lebih berpikiran ke sana gitu. Jadi ini ada yang dimuat Jawa Pos, ada yang dimuat Jurnal Nasional itu kalau nggak salah. Ya benar. Ada yang dimuat itu honornya macam-macam, ada yang 850, ada yang 300. Baru 2019 saya ada keinginan untuk membukukan, mendokumentasikan dalam bentuk buku, baru diterbitkan. Baru jadi dalam bentuk buku. Artinya enggak sekaligus dalam satu niat, itu enggak. Mendokumentasikan karya-karya memang sudah dimuat oleh media gitu. Tapi bisa untuk menghasilkan buku itu ya kata saya tadi, saya sampai ngumpulin beberapa temen jadi patungan cerpen gitu. Untuk bisa jadi 17 atau 20 cerpen bisa jadi satu buku itu patungan. Artinya misalnya 1 orang 5 orang, 1 orang bisa 5 gitu kan. Misalnya 4 orang 1 orang 5 cerpen itu kan bisa gitu. Bisa menjadi satu buku. Enggak harus nunggu misalnya 1 tahun menghasilkan satu buku itu, enggak. Saya dari 2011 sampai 2018 kok Bu. Enggak apa-apa lah, cicil gitu. Yang penting ada niat gitu. Ada lagi? Ya, silakan ke Mbak Rina. Silakan. Astagfirullah. Betul itu. Ya, izin Mbak Muna bertanya. Silakan. Tadi dilihat dari judul, kembali ke judul bukunya ini kan kumpulan cerpen Rokatase. Dan kebetulan Rokatase ini juga merupakan salah satu judul yang ada di buku ini. Betul. Nah, yang saya tanyakan dari awal sampai sekarang ini Mbak Muna ini belum menjelaskan Rokatase itu yang seperti apa. Karena di judul buku itu pun sudah tertera Rokatase. Saya sampai saat ini mau penasaran sama Rokatase itu seperti apa. Nah, ya memang kebetulan ada di buku ini. Betul. Nah, sesuai dengan bedah buku judul Rokatase ini, mungkin Mbak Muna dari tadi menjelaskan beberapa judul ini tapi kelewat Rokatasenya. Nah, saya pengen tahu Rokatase itu seperti apa. Yang kedua, di dalam kumpulan buku ini juga, ini mungkin sekedar sharing aja ya Mbak Muna ya. Silakan. Ya, tidak ada seperti ilustrasi atau gambar. Apa memang sengaja tidak dicantumkan? Karena kalau misalkan pada kumpulan buku cerpen ini ada setidaknya ada gambar seperti Rokatase itu gimana keadaan di sekitarnya, mungkin itu lebih menarik juga untuk pembaca itu penasaran ada gambarnya apa sih ini. Nah, mereka tertantang untuk membaca. Ya, mungkin seperti itu Mbak Muna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, kenapa saya tidak menyinggung Rokatase, karena ini sudah menjadi judul buku. Dan saya pikir seperti Bapak Kepala Dinas tadi,
itu sempat googling rokatase itu apa gitu kan. Dan itu saya pikir ini bisa dari judulnya bisa di googling kan, kalau isi yang lain barangkali nggak familiar, nggak seperti judul buku, nggak sefamiliar itu, makanya saya nggak singgung itu. Rokatase ini sebenarnya petik laut, acara selamatan bagaimana seorang nelayan itu membuat ritual melarungkan perahu kitek itu ke laut, biasanya orang pesisir yang paling paham. Dan saya menggali, saya kan bukan orang pesisir, saya orang Pegelen gitu kan. Saya menggali informasi itu dari orang pesisir. Dan di sini ada orangnya gitu. Zainal, kamu ke depan Yusil. Nah, ini sumber inspirasi saya menulis rokatase. Sini, Dek. Ini. Mungkin Dia itu penulis. Dia penulis yang fokus dalam bahasa Madura dan kemarin mendapat pelatihan dan pengajuan penulisan buku untuk bahasa Madura yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia itu sebenarnya penulis Madura yang paling berpotensi, yang paling Madura banget. ya saya aplaus. Mungkin Mas Inal yang bisa bercerita ya gimana ya tentang karena rokatase sumber ini. saya kalau menyalin menceritakan ini sebaiknya kalau sampai itu mendengar dari sumber inspirasi saya. Inilah sumber inspirasi saya mengenai petik laut karena dia itu orang pesisir gitu. Ya mungkin Orang berentah. mungkin Mas Inal bisa bercerita sedikit Mas tentang petik laut ini sehingga juga kita di sini bisa tahu gimana tentang petik laut itu sendiri. Benar Mbak Muna ya? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditodong ini ya. Ya betul kata Mbak Muna, saya berasal dari pesisir, tepatnya di Bantaran, perbatasan antara Sampang dan Pamekasan. Saya bergiat di Compok Literasi, Civitas Koteka, dan Sampang Young Inspiration, pernah juga di kelas inspirasi Bangkalan. Seperti yang Mbak Muna sampaikan juga, saya pernah diwawancarai oleh Mbak Muna dan ternyata untuk kebutuhan buku gitu. Ya saya bercerita kalau petik laut itu karena di sana memang jarang dilakukan dan kebetulan ketika saya ada gitu, masih ada gitu di kampung saya itu dan ada rokatase itu. Kalau sebelumnya saya tidak tahu terkait petik laut karena memang jarang dilakukan di kampung saya gitu. Dan Mbak Muna nanya apa saja isi di dalam rokatase itu gitu. Ya sebagian ada yang kepala sapi, kemudian ada kepala kambing dan berbagai macam rupa bunga. Kepala desa ada. Ya, karena sempat bentrok juga, pemikiran karena disebut sebagai syirik dan macam-macamnya, akhirnya diadakan seadanya ya, bunga-bunga, kemudian jajan pasar yang 7 rupa itu gitu, dan macam-macamnya. Nanya apa lagi ya, Mbak? Itu biasanya tiap tahun, Bu. Karena mungkin iya, sebenarnya bebas sih mau diadakan kapan saja. Karena selamatan tase gitu kan. Berdasarkan ini juga mungkin ya. Baru kalau nelayan itu ditimpa kehabisan ikan gitu, mungkin bakal adain itu gitu, karena memang sempat terjadi itu. Dan ya sekiranya cukup lah. Jadi pembuatan buku tentang judul tentang rokatase itu Masnya terinspirasi oleh
oleh budaya tentang itu ya, tentang apa namanya, tentang petik laut berarti. Iya, Mbak Muna yang nulis itu. Ingin niat nulis tentang budaya itu, menggali informasinya dari sini karena kebetulan dia itu orang pesisir. Gitu. Apa saja sih yang dilarungkan itu di perahu kitik itu isinya ada apa aja gitu. Saya baru nanya gitu. Dan biasanya itu konfliknya kalau tradisi itu ada yang menganggap syirikan. Nah, di situ saya memasukkan konflik tentang anggapan-anggapan seperti itu gitu. Anggapan kenapa dianggap syirik itu karena kayak menuhankan gitu, kayak meminta rezeki itu ke laut gitu. Padahal kata orang nelayan itu adalah bagaimana mereka mengekspresikan rasa syukur karena sudah menumpang hidup itu dari ikan di laut. Artinya mereka mengungkapkan rasa syukur, tapi sebagian lagi menganggap karena itu sampai melarungkan sesuatu dianggap sesuatu perbuatan yang syirik gitu. Nah, benturannya di situ. Rokatose itu saya memasukkan 2 tokoh, artinya seorang nelayan, 3 tokoh, seorang nelayan yang mempunyai anak perempuan dinikahkan dengan seorang santri. Nah, santri kan biasanya kan lebih sensitif soal agama kan, lebih ini. Oh, artinya terus sama orang tuanya seorang nelayan. Berarti mereka itu punya keyakinan untuk mengeksplorasikan rasa syukur itu melakukan ritual rokatase karena itu sudah ditradisikan oleh leluhur gitu. Sama di menantu, wah ini perbuatan yang ini menantang perbuatan keyakinan agama gitu. Menantu ini nggak mau urun kegiatan seperti itu. Akhirnya terjadi ketegangan antara si mertua dengan menantu, dan si anak ini, si istri ini menjadi orang yang paling bingung. Yang satu orang tua, yang satu suami gitu. Untuk mengetahui endingnya silakan bisa dibaca. Ya silakan. Ya. Jadi ending di cerpennya Mbak Muna yang fantasi itu seakan-akan ngambang. Oke, bisa disebut dengan set ending, Iya. karena memang endingnya itu seakan-akan kita itu juga terikat dengan rokatase. Artinya seperti ini, ketika si santri yang tidak menyetujui rokatase, kemudian tidak mau mengikuti mertuanya untuk mengarung tase, dan si santri itu kembali akhirnya itu orang kan bebas mengartikan. Jadi seakan itu orang yang tidak percaya dengan adat budaya atau apapun itu, dia akan terjadi sesuatu. Padahal ini si santri akhirnya ketauhidannya itu kalah dengan adat budaya. Seakan seperti itu karena di sana tidak ada kejelasan antara minimal ada semacam mungkin karena kan saya juga bukan seorang penulis. Kalau mau nulis mesti ndak punya waktu, alasan. Jadi saya sendiri sebagai pembaca rokatase yang baru saja baca sih di Google, saya googling karena belum pegang ini, maka saya googling resensi dari rokatase dan endingnya ternyata seperti itu. Saya pribadi yang lebih oke lah, sebenarnya kan mungkin bisa dimasukkan semacam dalam adat budaya, kita bisa dong memasukkan ketauhidan, misalnya dengan mengarungnya dengan bersolawat dan lain sebagainya, seperti itu. Ada secercah cahaya di dalam cerpennya itu yang memungkinkan 50-50 antara adat budaya dan ketauhidan kita itu bisa jadi satu dan bisa jadi sesuatu seperti itu. Itu kalau saya sempat kok set ending banget ini si santri, kasihan ndak pulang-pulang ini apa dia selamat apa tidak seperti itu. Terima kasih Mbak Muna, tapi the best untuk Mbak Muna, semoga kedepannya selalu menjadi pioner sebagai writer ya, penulis. Dan lagi satu, kenapa Mbak Muna sebagai penulis apakah memang memusatkan atau memfokuskan semacam tulisan Mbak Muna itu ke dalam untuk budaya-budaya saja,
Artinya seperti ini, dalam cerpen-cerpen kita kan bebas untuk menulis. Apa Mbak Muna tidak tertarik gitu atau berniat untuk mempublikasikan atau menulis semacam cerpen-cerpen yang menceritakan tentang, kan banyak hal tuh ya kan, kebaperan kita sebagai ibu rumah tangga mungkin, terus bagaimana cerita kita sebagai, apakah mungkin Mbak Muna ada di suatu organisasi dan lain sebagainya yang di situ banyak orang dengan model-model karakter yang berbeda dan lain sebagainya, atau cerita-cerita tentang romantisme, cie, seperti itu. Makanya gini kan, saya ide, wah ini adat banget ini, budaya banget, dari gentongnya, dari rakatasinya, dari semuanya seakan nyiur potenya itu budaya Madura banget. Mungkin memang mau spesial penulis ada Madura kali ya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya Rokatase itu boleh dibilang gantung, endingnya itu menggantung, itu tergantung penafsiran dari pembaca. Tapi di situ ada istilah andun ya, Dek? Andun. Ya, misalnya orang yang enggak pulang bisa jadi karena suatu kecelakaan. Andun itu karena suatu bencana, artinya masih singgah ke pulau lain gitu. Artinya cuaca buruk misalnya, itu pindah ke pulau lain. Ya, itu kan ada di situ kan saya menulis ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena andun. Itu kan perahu yang dinaikin untuk nelayan untuk melarung ya, itu kan belum temukan kejelasannya. Jadi di situ ada dua kemungkinan, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi karena andun karena cuaca buruk gitu. Jadi sebenarnya itu menggantung endingnya gitu. Saya nggak membuat kejelasan di situ gitu. Dan di situ ada teknik tertentu itu, ada ending itu sebenarnya ada set ending, ada yang menggantung, ada yang multi tafsir, itu banyak. Terus yang pertanyaan kedua itu tentang tulisan, ragam tulisan yang variasi. Mungkin kebanyakan tulisan saya itu berisi tradisi budaya Madura, tapi banyak loh yang tidak bermuatan budaya itu ada. Di sini ada gesekan biola. Gesekan biola ini kalau sampean sedikit mengingat kejadian Budi siapa itu? Budi Cahyono. Nah, itu kan enggak bermuatan budaya kan. Ini adalah kisah seorang tokoh bagaimana orang tua mendidik anaknya itu yang terlalu anak emas, artinya didewakan seolah benar gitu. Dimanja gitu. Akhirnya membentuk mental yang enggak dewasa gitu. Di sini ada gesekan biola bercerita tentang seorang anak waktu kecil itu, anak orang lain itu disuruh ngalah gitu. Misalnya berebut mainan, kamu ngalah, misalnya bukan salah, anak orang lain yang disalahkan kan ada. Akhirnya anak itu merasa dirinya selalu benar, artinya enggak dewasa. Ketika sudah SMA, walaupun sudah seusia SMA, dia itu ikut kelas yang mungkin bagi dirinya itu enggak disukai, akhirnya tertidur. Ketika tertidur ditegur oleh gurunya, akhirnya gurunya dipukul balik. Nah, itu mengakibatkan gurunya itu meninggal. Persoalan di situ, konfliknya di situ, dan di situ saya menulis cerpen ini terinspirasi dari kasus tragedinya Bapak Budi Cahyono, guru Sampang yang mati dipukul muridnya itu kan, yang meninggal dipukul muridnya, itu kan ada. Ini saya terinspirasi, tapi ini fiksi hanya terinspirasi. Tokoh-tokohnya itu fiktif gitu. Saya hanya membayangkan bagaimana jika orang tua menganggap anaknya itu enggak dewasa, dikit-dikit minta dimaklumi, artinya si anak jadi merasa benar, memukul gurunya saja, jadi dia tuh merasa benar karena si guru ini mengganggu aku tidur, padahal tidur di kelas gitu kan. Artinya dia tuh merasa benar, memukulnya itu merasa benar masih gitu. Nah, ini bagaimana mendidik anak itu kadang salah kaprah gitu. Anak-anak ini itu kan setidaknya kalau salah bilang salah,
kalau benar ya bilang benar gitu. Jadi jangan menganggap mereka selalu masih anak-anak gitu. Ada yang lain? Mungkin ini ya Mbak Muna ya, tadi kembali ke Mbak Rina tentang ilustrasi atau gambar. Kenapa tidak menaruh gambar atau ilustrasi di dalam cerpennya Mbak Muna? Bisa dijelaskan Sebenarnya Mbak? setiap cerpen ini kan sudah dimuat media. Baik yang Gentong Tua, Rokatase, Nyirpote, Kasur Tanah, ini semua sudah dimuat media dan di situ ada ilustrasinya masing-masing. Tapi kenapa penerbit memilih meniadakan ilustrasi? Ini mungkin ada penghematan biaya, ada penghematan dana terbitan. Karena kalau misalnya masih memasukkan ilustrasi, ada pembengkakan kertas gitu. Bisa nanti kalau ada kertasnya membengkak sampai sekian halaman bisa menaikkan ke harga. Naik harga bisa berpengaruh ke penjualan gitu. Mungkin pertimbangnya ke sana. Enggak semua kumpulan cerpen itu ada ilustrasinya kecuali buku anak-anak. Kalau buku anak-anak itu kan untuk merangsang imajinasi. Kalau sudah dewasa, rangsangan imajinasi itu sebenarnya dari bacaan, dari tata bahasa itu sebenarnya sudah merangsang sebenarnya. Oke ya, kalau masih TK bilang, oh ini anak gajah gitu. Imajinasinya kan jalan. Kalau sudah dewasa kan bisa membaca imajinasinya. Kalau ingin mengetahui ilustrasi setiap cerpen di sini, sampean bisa googling, cari di ruangsastra.com. Di situ insya Allah sebagian ada gitu. Pokoknya di Google itu kalau ketik tiap cerpen itu insya Allah ada. Kayak sumur itu. Sumur itu ilustrasinya kayak timba gitu, timba yang airnya berjatuhan gitu, ilustrasi sumur. Terus ada ilustrasinya, pokoknya hampir semuanya ini ada ilustrasinya sebenarnya, cuman tidak dicantumkan di buku demi penghematan kertas, biaya dana cetak juga, biaya produksi juga gitu. Ada yang terlewat ya pertanyaannya, soalnya saya sering lupa. Oh enggak ada ya, sudah terjawab semua. Bu Erna mungkin, oh ini silakan. Ada lagi Mbak. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah diungkapkan sama mbak-mbak di sini yang menjadi kegelisahan saya seperti itu. Karena rasa tidak ingin sesuatu apa yang telah menjadi keinginannya Mbak ya, Mbak Muna ingin menyampaikan tulisan kepada pembaca, dari tulisan itu bisa ada manfaat kan seperti itu ya. Saya memang tidak semua yang ditulis Mbak Muna itu mengandung kebenaran kan seperti itu ya. Salah satunya ini Rokatase gitu ya. Saya membaca Rokatase, di situ berpikirnya saya, oh ini syirik seperti itu. Mbak Muna sebagai penulis, ilmunya dibaca oleh orang banyak. Otomatis di sini kalau ada ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah bagi penulis. Tapi kalau ilmu itu mengandung bertentangan dengan agama kita, kasihan sama Mbak Muna juga, ilmunya menjadi amal jariah seperti itu. Untuk itu yang diangkat sekarang ini kebanyakan dari budaya-budaya yang ada di sekitar kita, tidak semuanya itu mengandung kesirikan. Salah satunya contoh pemahaman saya yang saya tahu gitu loh Mbak Muna ya, Rokatase ini banyak mengandung kesirikan. Untuk itu mbaknya tadi tolong ilmu ketauhidan juga dimasukkan di situ. Untuk itu saya menyarankan sama Mbak Muna, karena bentuk kepedulian saya sama Mbak Muna, sebelum menulis itu kita banyak membaca referensi-referensi untuk menguatkan akidah,
kalau kita berbenturan dengan kesirikan itu, kita punya referensinya, kita punya dalilnya, seperti itu Mbak Muna. Itu aja kekhawatiran saya untuk Mbak Muna. Semoga aja ini menjadi. Terima kasih perhatiannya Ibu. Sebenarnya dari dialog saja, coba Ibu sudah membaca Rokat Tasik belum? Nah, di situ dari dialog sebenarnya sudah 50-50 itu. Karena di situ ada apa ya, semacam debat. Dari debat keberpihakan kepada penelayan dengan kepada santri. Si santri punya argumen, si nelayan punya argumen, dan saya sebagai penulis hanya menerasikan, artinya tidak berpihak kepada tokoh A, tokoh B, enggak gitu. Coba Ibu membaca, itu yang silakan mouse, itu dari dialognya. Kenapa ini dianggap syirik? Si santri mengajukan pendapat. Kenapa si nelayan ini menganggap ini sebagai warisan yang perlu dilestarikan karena bentuk rasa syukur? Si nelayan juga ada pendapat. Nah, di situ pembaca bisa mengambil hikmah di sana. Sebenarnya dari dialog, dari bahasa isinya itu sudah 50-50, Ibu. Artinya si santri ini sudah mengungkapkan, kenapa ini dikatakan syirik? Ya karena seperti ini, itu sudah ada. Ini saya masukkan gitu. Dan dia tuh masukkan, ada juga di sini karena ada pertunjukan orkesnya, itu yang dipermasalahkan juga. Di situ ada, Ibu. Jadi sampean bisa mouse dan baru bisa ini. Tapi kalau endingnya, memang saya menggantung karena saya nggak mau berpihak sebagai penulis, karena saya hanya pengamat, saya hanya menerasikan. Artinya saya tokoh luar, penulis itu orang luar, tokoh luar. Saya menyampaikan ini loh yang terjadi di masyarakat, ini loh konflik pemikiran di masyarakat. Saya hanya memotret gitu, bukan menyampaikan pesan ini tradisi. Jadi ini pemikiran Islam itu seperti ini tuh, artinya menentang tradisi itu. Bukan pemikiran seperti itu, tapi saya ada di situ, ada semacam pemikiran dari pihak nelayan ada, dari pihak santri pembelaan itu juga ada gitu. Saya hanya membenturkan, artinya mewadahi pendapat-pendapat yang ada gitu, menuliskannya, memotretkannya gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dari narasinya, dari dialognya sudah 50-50. Endingnya saya menggantung karena saya memang nggak memihak. Ini kalau misalnya tokohnya saya buat celaka, berarti kan, berarti itu lebih kuat ke tradisi kan. Atau kalau misalnya si tokoh, si santri ini yang menjaring ikan itu banyak hasilnya walaupun dia tuh menolak tradisi, ini berarti saya berpihak ke tokoh si itu saya enggak, saya netral hanya menerasikan gitu. Kalau dialog di dalamnya memang sudah, karena saya sudah 50-50, soalnya saya sudah memasukkan dialog antar pembeda pendapat gitu, antar nelayan sama si santrinya gitu. Ibu silakan Mas. Memang Bu, memang banyak tradisi yang berbenturan itu memang banyak. Saya memasukkannya di situ. Saya dari segi Islam saya juga memasukkannya, kayak tradisi ini. Tradisi enggak ada di buku, sampean bisa cari tradisi rokat kandung kembar. Kalau di Madura, di daerah kampung itu orang ngandung kembaran setretanan sampai telu sarokat ya. Itu kan nggak ada kan dari pelajaran dari agama Islam kayak itu nggak ada gitu. Tapi saya menuliskannya ya itu posisi saya ini sebagai memotret pemikiran masyarakat, menyampaikan pemikiran masyarakat itu seperti apa gitu. Fungsi dari tradisi dan dari mudarat manfaatnya itu saya porsikan gitu. Begitu ya. Iya memang Bu, saya memang berpikiran tuh nanti kalau menulis seperti ini jariahnya itu kalau buruk ya pasti buruk, itu artinya ke saya. Jadi saya nggak hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan materi secara finansial itu enggak gitu. Pikirnya pasti ke belakang, bagaimana saya nanti ini akan menjadi amal jariah untuk saya gitu. Ya terima kasih.
Dan mungkin untuk Mbak ada pertanyaan terakhir ya dari Mbak Ila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Dulu ayah saya itu suka menulis. Kemudian suatu saat ayah itu menyarankan saya untuk menulis. Beliau bilang bahwa menulis itu menyenangkan. Suatu saat, waktu itu saya masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Suatu saat saya mencoba menulis sebuah cerita anak-anak. Di pertengahan cerita tulisan itu, namanya anak-anak kan banyak godaan untuk diajak bermain sama teman-temannya. Akhirnya tulisan itu saya pending dulu, saya taruh dulu. Setelah berapa lama, berapa hari kemudian saya ingin menulis kembali, melanjutkan tulisan itu. Tapi kendalanya saya itu blank gitu. Itu kan biasa ya terjadi seperti itu. Loh, yang saya tanyakan bagaimana tip dan trik cara untuk melanjutkan tulisan itu sehingga menjadi sebuah karya. Mungkin itu juga yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Filda tadi. Begitu. Terima kasih. Menulis itu sebenarnya juga ada masa fluktuatif ya. Kadang semangat sekali, kadang down gitu kan. Tapi kalau saya menulis itu agar stamina terjaga, mood terjaga, itu tidak berhenti membaca karena rangsangannya di situ. Misalnya saya menulis ini, bosan artinya males gitu, membaca terus itu. Hanya dari membaca itu ada semacam pemikiran, ini kok seperti ini konfliknya seperti ini. Akhirnya kembali ke cerita saya yang di awal gitu, yang terbengkalai itu. Nah di situ saya membangun semangat menulis kembali itu, atau rangsangannya itu dari membaca. Atau misalnya pernah saya sering lah menulis itu ada ide, ternyata pas ini kayak ini kok idenya itu kayak mandek gitu kan. Nah di situ ada semacam saya kasih pertanyaan, ini kalau misalnya si A ini seperti ini, kembali kepada hukum sebab akibat. Dalam konflik cerita itu kan mesti ada hukum sebab akibat. Kalau si A atau A mengerjakan ini, akibatnya kan seperti itu. Nah, kalau saya lagi mandek misalnya kayak cerita itu kayak enggak menantang, atau kayak idenya itu kayak buntu. Saya cari penyebabnya gitu. Cari mengorek-ngorek masalah gitu. Kalau penulis itu kan ada istilah cuma pencari masalah gitu, artinya mengorek-ngorek masalah. Masalah seperti ini, oh ini perlu dicari masalahnya. Masalahnya seperti apa? Oh nanti endingnya, akibatnya ini akan seperti ini. Gitu. Nah di situ makanya penulis, karena ini ada hukum sebab akibat, ada hukum kebijakan, pengambil kebijakan di situ, pengambil sikap tokoh itu kan pengaruhnya dari penulis kan. Nah dari situlah kebijakan penulis masuk. Artinya misalnya si tokoh A melakukan ini, akibatnya seperti ini, oh ini berarti pemikiran dari kebijakan penulis gitu. Ini tips saya dalam ketika menghadapi tulisan-tulisan mandek, artinya cari akar masalahnya, baru akar penyebabnya, baru cari akibatnya gitu. Ya seperti itu. Kalau misalnya untuk merangsang stamina, merangsang semangat, merangsang mood menulis, itu ya dari membaca. Saya sering kok kadang malas, 1 hari 2 hari malas nulis, ya sudah baca saja gitu. Kalau mau menulis cerpen, fokus di cerpen, ya sudah baca cerpen gitu. Ya tambah ilmu-ilmu lain sebagai referensi, kayak buku non fiksi atau buku-buku pengetahuan itu untuk sebagai referensi. Karena menulis fiksi itu bukan berarti tanpa ilmu pengetahuan, bukan berarti enggak memasukkan ilmu pengetahuan seperti kata Ibu tadi, memasukkan memasukkan ilmu tauhid ke dalam tulisan itu sebenarnya itu harus mempunyai referensi bacaan, memang iya. Dan kita juga
Kayak seperti saya katakan tadi, dalam kasur tanah, ini hukum orang menikah dengan ayah biologisnya boleh atau tidak? Ini menurut pendapat ini boleh, menurut pendapat itu tidak boleh. Itu kan ada referensi, karena harus mempunyai referensi gitu. Jadi ya begitulah, membaca itu kalau misalnya mau fokus di cerpen ya baca secara tekniknya. Yang membaca cerpen, kalau misalnya mau menulis cerpen, tekniknya belajar dari baca cerpen, referensinya bisa membaca dari buku-buku lain gitu. Ya seperti itu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber kita yang telah memberikan banyak informasi. Oh, mungkin terakhir ini dari Mas Kusairi, Mbak Muna. Terima kasih Mbak Yeni. Saya merasa terintimidasi karena yang bertanya itu ibu-ibu semua dan sebagian besar yang bertanya tidak memperkenalkan diri. Nah, saya perkenalkan dulu dari yang di depan tadi, Kak Sulis. Kak Sulis ini adalah pendongeng ulung, jadi ketua Kampung Dongeng Pamekasan. Kak Sulis, boleh tepuk tangan. Lalu siapa lagi? Nah, yang ketua Himpaudi. Ibu siapa Ibu? Ibu Emi, ketua Himpaudi. Lalu yang di belakang, nah beliau sekretaris perpustakaan, ahli hukum. Jadi punya pengalaman berpuluh-puluh tahun di dunia hukum. Nanti jadi antologi ini nanti. Di depannya ini trio wek-wek. Ini juga pustakawan, yang dua ini ahli di bidang nginput buku, katalogisasi buku. Jadi buku-buku yang dirak, nah karyanya beliau. Yang satu ini ahli administrasi, urusan SKP, kinerja ini. Nah, Mbak Filda ini. Jadi nanti bisa jadi antologi juga ini di sini. Nah, tadinya saya pikir kegiatan ini akan, Bu Erna. Nah, Bu Erna ini pemain baru di perpustakaan dan langsung menghuni di ruangan khusus koleksi referensi, termasuk tadi tentang agama, budaya, kemudian entrepreneur syariah. Nah, di ruangannya beliau, maka pertanyaannya beliau itu to the point, ya kan Bu? Nah, beliau, Bu Yeni ini moderatornya nggak memperkenalkan diri. Ini lama di protokol, kemudian lama juga di mana Mbak Yeni? Bagian umum, perekonomian. Nah, ini katanya Mbak Muna kalau bikin 5 halaman saja sudah jadi antologi, ya kan ya? 5 cerpen, ya silahkan nanti. Saya cuma numpang nama. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya pikir kegiatan ini akan selesai jam 8, jam 9, jam 10, tapi rupa-rupanya antusiasnya luar biasa. Nah, ada satu hal yang ini saya tanyakan ke Mbak Muna. Kita tahu Mbak Muna ini seorang perempuan, ibu rumah tangga, pastinya sibuk dengan keluarganya, punya profesi, bisa menjahit, pesanannya banyak. Nah, pertanyaannya, kapan Mbak Muna itu meluangkan waktu untuk menulis? Karena di sini yang hadir rata-rata semuanya menulis, bisa menulis, cuma meluangkan tulisan hingga menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang itu gimana? Tip meluangkan waktu untuk menulis. Dan yang terakhir, ini ada teman-teman komunitas, ada Mas Zainal juga, tadi saya juga baru kenal, terima kasih Mas Zainal. Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan dana alokasi khusus untuk pengadaan buku. Tahun ini alhamdulillah tidak ada pengadaan buku sama sekali. Karena tidak ada, mungkin pusat kasihan, insya Allah sekitar 200 juta dengan harapan 1/4-nya itu untuk mengakomodir karya-karya dari para penulis khususnya Pamekasan. Jadi kalau misalkan barangkali kami tidak tahu beberapa karya dari teman-teman penulis, mohon kami
berikan daftarnya yang sudah diketahui, dan teman-teman ada juga yang spesial di bidang penerbitan khusus karya-karya Madura. Kami mohon di ini karena karya penulis Madura itu spesial di sini. Ada ruangan khusus untuk referensi Madura, dan di samping itu kita juga akan menaruh buku itu yang bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Jadi sementara khusus karya Madura itu hanya boleh dibaca di tempat, karena itu susah untuk mendapatkannya. Itu yang bisa kami harapkan. Mudah-mudahan teman-teman dari komunitas juga turut terlibat, dan insya Allah mohon doanya juga tahun depan mudah-mudahan kita juga bisa menempati gedung baru perpustakaan. Boleh tepuk tangan buat kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini yang telah memberikan informasi kepada kita semua dalam acara bedah buku dalam tema Rokatase ini. Sebelum acara bedah buku ini kita tutup, kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah banyak memberikan informasi kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara bedah buku yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Akhirnya, oh ya. Iya, mohon maaf berarti misalnya ini. Silakan Mbak Muna mungkin bisa menjawab dari Pak Kusairi tadi. Terima kasih. Waktu menulis saya tuh nggak tentu. Artinya kadang ada orang yang menulis tengah malam gitu kan. Tapi kalau saya enggak, saya kalau malam itu tidur gitu. Iya, saya nulis itu karena kerjaan saya tiap hari itu menjahit. Jadi saya nulis itu sambil beraktivitas menjahit, bukan motong ya. Kalau motong pola itu pastinya di lantai gitu. Artinya saya motong pola itu harus konsentrasi, tapi kalau menjahit pola sudah terpotong, saya bisa pecah pemikiran itu dengan laptop, dengan tulisan. Jadi saya menulis itu sambil menjahit. Laptop saya itu ada di atas mesin gitu. Jadi kalau tanya nulisnya kapan, ya sambil kerja gitu. Bukan sambil kerja di dapur, tapi sambil kerja sambil jahit memang gitu. Saya enggak nulis itu misalnya butuh waktu sepi seperti tengah malam itu, enggak, tengah malam saya tidur gitu. Ya nulis lain itu, berkarya lain itu kalau ya itulah saya kalau nanya waktu menulis ya menulisnya sambil kerja gitu. Saya menulis itu santai saja sih, tak terlalu ngotot misalnya hari ini harus selesai itu, enggak gitu. Menulis itu setidaknya yang menyenangkan gitu. Enggak tertuntut gitu. Ya ada ide saya nulis, enggak ide saya baca. Kalau membaca memang enggak ada waktunya. Jelang tidur membaca, kadang nunggu di tempat belanja itu nunggu dilayani, kadang kalau masih lama atau antri di mana bisa membaca. Saya kalau dia ini lebih manja ke ini, membaca melalui Android kalau di luar gitu. Kalau di rumah bisa dari buku gitu. Pokoknya kalau membaca enggak ada tempatnya, tapi kalau menulis saya ya di ruang kerja, di ruang saya menjahit gitu. Saya rasa sekian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, ya atas diskusinya. Mohon maaf jika ada sepatah dua patah kata yang sekiranya tidak berkenan gitu. Dan itu murni dari kesalahan saya. Dan mohon maaf jika memang ada kata-kata yang tidak berkenan. Jika ada manfaatnya ya saya harap bisa dipetik manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ini, terutama untuk perpustakaan Pamekasan gitu. Saya ucapkan terima kasih atas acaranya. Terima kasih Mbak Muna. Terima kasih. Akhirnya saya selaku moderator pada mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ada jika salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para peserta sekalian. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.